Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar uji hipotesis rata-rata satu sampel. Jadi di sini yang akan diuji adalah rata-rata dan sampelnya adalah satu. Ada dua uji yang bisa digunakan. Yang pertama adalah uji Z. Uji Z kita gunakan jika standar deviasi populasi diketahui atau ukuran sampel minimal 30. Ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, tetapi ukuran sampel itu minimal 30, maka standar deviasi sampel kita anggap sebagai standar deviasi populasi. Kemudian rumusnya adalah seperti ini. Dengan keterangan X bar itu adalah rata-rata sampel, sementara mu0 adalah rata-rata populasi yang diduga, sigma standar deviasi populasi, dan n banyaknya pengamatan dalam sampel atau ukuran sampel. Itu uji Z. Kemudian ada uji T. Uji T kita gunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui atau ukuran sampelnya kurang dari 30. Rumusnya mirip, tinggal kita ganti standar deviasi populasi dengan S, yaitu standar deviasi sampel. Nah, kemudian untuk kriteria keputusan, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah atau one tail, misalkan saya di sini punya H0-nya mu lebih dari sama dengan, berarti H1-nya mu kurang dari mu0. Kita lihat statistik ujinya. Statistik uji itu kalimatnya selalu H0 ditolak jika. Nah, kita perhatikan cara membuat statistik uji itu tinggal kita lihat bagian H1 saja. Kita lihat di sini kan mu kurang dari mu0, berarti Z hitungnya ikutan. Z hitung kurang dari negatif Z alfa. Di tandanya mengikuti tanda pada H1. Begitu juga yang statistik uji T, tapi di sini nanti ada tambahan derajat bebas atau mu. Nah, kemudian kalau H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan mu0, H1-nya adalah lawannya, berarti mu lebih dari mu0. Kita lihat juga statistik ujinya mengikuti tandanya. Z hitung lebih dari Z alfa. Jadi kalau kurang dari tadi pakainya min Z alfa. Kalau lebih dari pakainya Z alfa. Sama ya yang T. Ini tadi ada mu. Mu itu adalah n-1. Kemudian kalau uji dua arah, ingat kemarin uji dua arah itu adalah yang H0-nya sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Kenapa dua arah? Karena tidak sama dengan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari. Dan diingat-ingat juga pada video sebelumnya, luas daerah kritisnya itu yang di sebelah kiri adalah alfa per 2, sebelah kanan alfa per 2. Oleh karena itu penolakannya juga ada dua. H0 ditolak jika Z hitung, nah ini kurang dari min Z alfa per 2, ini pakainya alfa per 2. Yang di sini lebih dari Z alfa per 2. Seperti itu, karena luasnya tetap alfa. Yang uji T mengikuti ya, tapi ingat tadi di uji T ada mu. Tuh. Nah, kemudian untuk Z tabel itu nilainya bisa langsung dilihat di tabelnya, atau ini sudah saya ringkaskan. Saya akan mengajak kalian untuk melihat sendiri Z tabel. Nah, kita lihat ini adalah tabel dari distribusi normal atau Z. Kita lihat bahwa luas seluruhnya ini adalah 1. Dan ini kurvanya setangkup. Jadi dari 0 ke kanan itu luasnya sama dengan dari 0 ke kiri. Oleh karena itu dari 0 ke kanan itu luasnya adalah 0,5. Kita lihat di sini, ini tabelnya menyatakan bahwa dia adalah luasan dari 0 ke kanan. Kita butuhnya adalah luas di ujung kanan.
Misalkan kita mau mencari Z 0,025. Z 0,025. Berarti kita cari di sini. Kalau luas yang setengah ini adalah 0,5. Kalau sini 0,025, berarti sebelah luasnya di sini adalah 0,475. Berarti kita cari di sini yang 0,475. Ini ya. Berarti nilai Z-nya adalah 1,96 ya. Jadi nilai dari Z 0,025 adalah 1,96. Misalkan lagi kita mau mencari Z 0,05, maka kita lihat di sini Z 0,05. Kalau di sini luasnya 0,05, maka luas yang diarsir itu adalah 0,45. 0,45 ini ya, antara ini dengan ini. Berarti nilainya adalah 1,64 karena di tengah ini, jadi 1,645. Nah, seperti itu. Jadi kita kembali lagi, nilai Z 0,05 adalah 1,645, sementara nilai Z 0,025 adalah 1,96. Nah, itu untuk nilai tabel Z. Tetapi kalau tabel T tidak bisa seperti itu. Tidak bisa saya ringkas karena di tabel T kita membutuhkan nu atau derajat bebas. Nu-nya itu adalah N-1. Jadi beda-beda. Ini misalkan T 0,05, kita lihatnya yang one tail. Kalau dia ujinya satu arah. Nah, ini berapa nanti tergantung nu-nya. Kalau misalkan two tail tetapi alfanya 0,05, berarti lihatnya yang ini, atau gampangannya langsung Z 0,025. Bisa dari sini langsung. Nah, begitu. Ini DF itu tadi, nu itu tadi N-1. Seperti itu untuk tabel T. Jadi tabel T tidak bisa saya ringkaskan. Baik, kita ke contoh 1. UPB IAIN Pekalongan mengklaim bahwa rata-rata nilai tes TOEFL mahasiswa FTIK adalah 450 dengan simpangan baku 20. Jika diambil sampel 75 mahasiswa, kemudian dites ulang dan setelah dites memberikan rata-rata 475, apakah klaim bahwa rata-rata nilai tes TOEFL mahasiswa FTIK sama dengan 450 benar? Gunakan taraf signifikansi 0,05. Ya, yang pertama kita harus menentukan hipotesis. Apa yang mau diuji? Yang diuji adalah apakah rata-rata nilai tes TOEFL sama dengan 450. Rata-rata simbolnya adalah mu. Jadi hipotesis nolnya adalah H0 itu adalah mu sama dengan 450 dan H1-nya mu tidak sama dengan 450. Nah, sebaiknya di hipotesis itu ditulis keterangannya ini supaya nanti ketika menyimpulkan akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Di sini sudah ada taraf signifikansinya adalah 0,05. Jadi alfa itu 0,05. Kemudian memilih statistik uji. Pakainya uji Z atau uji T. Kita lihat di sini sampelnya 75, lebih dari sama dengan 30. Karena lebih dari sama dengan 30, berarti kita pakai uji Z. Tinggal tuliskan rumusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria keputusan. Oke, karena tadi H1-nya adalah tidak sama dengan, berarti itu adalah uji
dua arah. Kalau uji dua arah berarti nanti pakainya Z alfa per 2 dan min Z alfa per 2. Jadi H0 ditolak jika Z-nya kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z-nya lebih dari Z alfa per 2. Alfanya kan tadi 0,05, berarti kita carinya Z 0,025. Tadi hasilnya adalah 1,96. Oke, berarti H0 ditolak jika Z-nya kurang dari negatif 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Langkah kelima yaitu perhitungan. Kita tadi sudah punya rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N. X barnya itu yang berapa? Yang 475 atau 450? Nah, tadi yang mau diuji kan 450, berarti ini yang menjadi mu 0. 475 itu yang X barnya. Sigma itu simpangan baku di ini sigma, dan N-nya tadi sudah ya 75. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya sehingga diperoleh hasil Z-nya adalah 10,825. Langkah terakhir yaitu menyimpulkan. Z hitungnya adalah 10,825 dan Z tabelnya tadi 1,96. 10,825 lebih dari atau kurang dari 1,96? Oke, lebih dari 1,96. Oleh karena itu H0-nya di apa? Ditolak karena sesuai dengan kriteria keputusan. H0-nya ditolak, maka yang diterima adalah H1. Kalau yang diterima H1 artinya rata-rata nilai tes TOEFL mahasiswa FTIK tidak sama dengan 450 karena yang diterima adalah H1. Begitu untuk contoh 1. Selanjutnya kita ke contoh 2. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan metode pembelajaran A dengan kriteria pembelajaran dikatakan efektif jika nilai rata-rata hasil belajar lebih dari 70. Dari 20 sampel diperoleh data bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 75 dengan simpangan baku 8 dan taraf signifikansinya 5%. Nah, sekarang kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama menentukan hipotesisnya. Yang mau diuji adalah nilai rata-rata lebih dari 70. Berarti nanti ada lebih dari, ada kurang dari, sama dengan. Yang digunakan di H0 adalah yang ada tanda sama dengannya, yaitu yang kurang dari sama dengan. Jadi H0-nya mu kurang dari sama dengan 70 dan H1-nya mu lebih dari 70. Gitu ya, bisa ya. Kemudian taraf signifikansinya ini tadi sudah disebutkan 5%, jadi alfanya 0,05. Dan statistik ujinya kita lihat sampelnya adalah 20. 20 itu kurang dari 30. Oleh karena itu kita pakai uji T. Ya, ini salah ya, ini harusnya uji T. Yaitu rumusnya yang seperti itu. Kita pakai uji T. Selanjutnya kriteria keputusannya H0 ditolak jika T lebih dari T alfa. Ini kenapa lebih dari? Karena kita kembali lagi ke ini. H1-nya kan tandanya lebih dari. Maka nanti untuk kriteria penolakan itu T hitung lebih dari T tabel. T hitungnya lebih dari T alfa nu. Nah, ini alfanya 0,05, nu-nya itu 19. 19 dapatnya dari 20 dikurangi 1. Jadi nu itu sama dengan n-1 untuk satu sampel.
Nah, setelah kita lihat di tabel, T0,05 dengan derajat bebas 19 itu adalah 1,729. Oleh karena itu H0 ditolak jika T hitung lebih dari 1,729. Kemudian kita lakukan perhitungan. Kita masukkan ke rumusnya ya. X bar-nya adalah yang mana? Oke, X bar-nya adalah yang 75. Karena tadi yang diuji adalah mu0, mu0-nya adalah 70. Ya, setelah kita masukkan ke rumusnya, diperoleh hasil T-nya adalah 2,795. Nah, setelah itu tinggal kita bandingkan T hitung dengan T tabel. T hitungnya adalah 2,795, T tabelnya 1,729. Mana yang lebih besar? Oke, yang lebih besar adalah 2,795. Seperti ini. Karena lebih besar T hitungnya, maka apakah sesuai dengan kriteria keputusan? Ya, betul, sesuai ya. Jadi H0 ditolak. Ya, kebetulan ini contohnya dari tadi H0 ditolak terus. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar karena ditolak berarti lebih dari atau kurang dari. Nah, karena H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1. H1-nya tadi adalah nilai rata-rata hasil belajar lebih dari 70. Berarti nilai rata-rata hasil belajar lebih dari 70. Oke, itu adalah contoh 2. Saya rasa sekian untuk materi kita mengenai uji hipotesis rata-rata satu sampel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.